Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Bapak Imam Nawawi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai proposal. Bagaimana cara menulis proposal? Ini nanti kita bahas selama satu bab ya. Untuk pertemuan pagi ini kita akan mengulas 3 bagian dari proposal. Yang pertama yaitu pengertian, jenis-jenis proposal dan fungsi proposal. Untuk struktur proposalnya bisa dilanjut pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak sekalian, apa sih proposal itu? Nah, ini kalian pasti sudah berpikir bahwa proposal berarti berkaitan dengan minta bantuan gitu ya. Cari dana, itu pasti yang ada di benak kalian. Baik, perhatikan, apa sebenarnya proposal itu? Ada beberapa definisi proposal, misalnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi sebelum melakukan suatu kegiatan, sebelum melakukan suatu aktivitas, ini dibuat rancangan terlebih dahulu, direncanakan dengan matang. Rancangan ini nanti yang akan dijadikan pedoman kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, rancangan semacam ini dinamakan proposal. Sementara itu untuk menurut pakar lainnya, misalnya Rifki menyatakan bahwa proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Jadi nanti ada proposal itu yang bentuknya umum dan ada proposal itu yang memang formal, ada juga yang semi formal dan seterusnya. Menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa proposal itu bukan sekedar mencari dana, tapi di dalam proposal memang ada estimasi dana. Sebab di dalam setiap rencana kegiatan itu pasti membutuhkan dana. Dan dana ini tidak selalu berkaitan dengan bantuan atau sumbangan, tidak. Ada dana itu yang didapat dari kas, ada dana yang didapatkan dari sponsor dan lain sebagainya. Tergantung kegiatannya yang akan dibuat apa dulu. Baik anak-anakku, kita lanjutkan mengenai jenis-jenis proposal. Ada 4 macam jenis proposal. Tetapi nanti yang wajib kita bisa membuatnya ada 2 jenis untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan untuk pelajaran kewirausahaan ini juga ada 2 jenis. 2 jenis yang pertama ini kalian wajib bisa dalam materi kewirausahaan, yaitu proposal bisnis dan proposal proyek. Ini nanti tidak saya sampaikan kepada kalian secara terperinci. Yang saya sampaikan kepada kalian secara terperinci yaitu proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nah, apa sih proposal bisnis itu? Jadi di dalam suatu bisnis ini dibutuhkan proposal. Proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha, bisa juga berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Misalnya kita mau mendirikan badan usaha, kita mau membuat koperasi misalnya, di sini dibutuhkan yang namanya proposal. Atau kita akan mengembangkan bisnis. Ya, mengembangkan bisnis, ini kan kita akan menarik investor misalnya. Ini juga dana ya, tapi bukan sumbangan. Jadi kita menarik investor, di sini dibutuhkan juga namanya proposal. Sehingga investor tahu rencananya seperti apa pengembangan usaha tersebut. Sehingga investor akan tahu saya harus menguncurkan dana berapa dan saya dapat apa. Kemudian yang kedua yaitu proposal proyek. Nah, ini misalnya kalian bekerja di kontraktor dan lain sebagainya, ini ada proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, umumnya berisi rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya proposal proyek pembangunan suatu kantor, misalnya akan membangun sebuah jalan layang, jalan tol dan sebagainya. Itu tidak tiba-tiba dibangun,
tapi harus ada proposalnya terlebih dahulu. Seperti apa perencanaannya, bagaimana modelnya, dan lain sebagainya, konstruksinya seperti apa, dananya berapa, dan lain-lain. Dana diambil dari mana, dan lain sebagainya. Ini dilakukan terlebih dahulu dengan membuat proposal. Jadi setiap kegiatan, baik bisnis, proyek, itu tidak langsung tiba-tiba, melainkan diawali dengan proposal terlebih dahulu. Selanjutnya, ini yang akan disampaikan oleh saya dan guru-guru bahasa Indonesia, yaitu berkaitan dengan proposal penelitian. Anak-anak sekalian, di dalam dunia akademisi, untuk mengetahui suatu pengetahuan, ini diperlukan penelitian, ya, diperlukan observasi, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan observasi, untuk melakukan penelitian, ini harus diawali dengan adanya proposal. Proposal ini nanti yang akan kita jadikan sebagai pedoman. Misalnya kita melakukan penelitian terhadap pengangguran di era pandemi misalnya, maka harus dirumuskan terlebih dahulu, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, dan lain sebagainya, dirumuskan, sehingga nanti ketika melakukan penelitian atau melakukan observasi di lapangan, kita akan sesuai dengan proposal yang kita buat. Jadi proposal penelitian ini proposal yang digunakan di bidang akademisi seperti penelitian, termasuk tugas akhir, tesis, dan lain sebagainya. Ini ada yang sederhana dan ada yang formal. Kalau yang sederhana misalnya kita mau membuat makalah begitu ya. Kita akan presentasi tugas sekolah tentang adiwiyata misalnya, ini kita bisa menggunakan proposal penelitian sederhana. Kita pakai yang sederhana, formatnya tidak terlalu jelimet karena tidak pakai bab-bab. Jadi hanya format biasa, standar, dan mudah dilakukannya. Tanpa proposal, maka kita akan kebingungan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini bingung. Termasuk juga yang keempat, ini ada proposal kegiatan. Ini yang paling sering digunakan. Anak-anak OSIS gitu ya, anak-anak ekskul, ini paling sering menggunakan proposal kegiatan. Format proposal penelitian dengan format proposal kegiatan tentu berbeda. Nah, untuk proposal kegiatan ini formatnya juga tidak baku. Ya, tidak baku, tetapi ada format-format tertentu yang memang harus ada. Misalnya latar belakang, tujuan, nama kegiatan, tema, itu harus ada. Tidak boleh dihilangkan, termasuk bagaimana proses kegiatannya. Nah, proposal kegiatan ini jenis proposal yang digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rancangan kegiatan baik individu, perorangan ataupun kelompok. Ini biasanya kalau kita Agustusan mau mengadakan lomba-lomba atau kelas meeting dan lain sebagainya, ini yang digunakan adalah proposal kegiatan. Ya, jadi anak-anakku, itu beberapa jenis proposal. Ada 4 jenis proposal secara umum. Yang pertama yaitu proposal bisnis, proposal proyek, ini yang biasanya diajarkan di kewirausahaan, dan proposal penelitian serta proposal kegiatan yang diajarkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi proposal. Untuk apa membuat proposal? Nah, proposal ini ada beberapa fungsi atau ada beberapa manfaatnya. Di antara yang pertama adalah untuk melakukan penelitian. Ini kalau proposal penelitian ya, berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Berarti ini proposal bisnis atau proposal usaha. Yang ketiga dapat digunakan juga untuk mengajukan tender berbagai macam lembaga atau instansi. Jadi ketika kalian jadi kontraktor misalnya, kemudian ada rencana dari pemerintah Kabupaten Tuban akan membangun jalan tol dari Tuban sampai Gresik misalnya. Sudah disampaikan seperti apa keinginan pemerintah itu, kemudian kalian mengajukan proposal untuk mendapatkan proyek tersebut.
Jadi kalian bisa melakukan penawaran di sana. Jadi kalian ada rencana termasuk konstruksi dan lain sebagainya, termasuk dana dibutuhkan dan lain sebagainya. Biasanya yang dipilih adalah yang punya konstruksi terbaik dan dananya lebih sedikit. Kalau dananya lebih banyak biasanya ini kalah di dalam tender. Dapat juga digunakan untuk mengadakan kegiatan. Ini tadi proposal kegiatan ya, seperti seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah fungsi proposal. Jadi, jangan sampai di otak kita kalau mendengar kata proposal berarti bantuan atau sumbangan. Ini salah ya. Salah persepsi. Sebab proposal itu tidak selalu berkaitan dengan sumbangan. Ini gara-gara banyak orang minta bantuan pakai proposal ini. Namanya pengemis profesional. Ya, pengemis profesional mengemis pakai proposal. Maka kita sebagai pelajar juga harus profesional. Mau mengadakan pelatihan pakai proposal, perlombaan pakai proposal. Dan jangan salah, proposal bukan sekedar ben pantes, biar layak dilihat, tetapi proposal itu memang rencana yang akan kita lakukan. Jadi harus dibuat serasional mungkin, bukan dibuat sebaik mungkin atau keren mungkin, bukan, tetapi dibuat serasional mungkin. Ya, harus benar-benar rasional karena proposal ini nanti akan kita lakukan. Nah, setelah ada proposal, kemudian dilakukan kegiatannya, setelah kegiatan ada laporan. Laporan juga harus mengacu kepada proposal. Kalau misalnya anak kuliah itu ada skripsi, itu kan diawali dengan proposal, kemudian penelitian. Setelah penelitian kemudian ada laporan, laporannya berupa skripsi. Kalau skripsinya tidak cocok dengan proposalnya, berarti skripsinya mungkin copy paste. Tidak sama dengan proposalnya. Sama dengan kalian ketika melakukan perlombaan, ternyata lomba yang diadakan sama sekali tidak ada di dalam proposal. Berarti ini ngawur. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, proposal itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebab proposal berkaitan dengan masalah bisnis, masalah proyek, penelitian, dan kegiatan di dalam masyarakat, baik di masyarakat sekolah maupun di lingkungan rumah kita masing-masing. Nah, yang terakhir untuk pertemuan berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dan struktur proposal. Jadi nanti ada proposal penelitian dan ada proposal kegiatan. Ini nanti akan dikasih contoh proposal penelitian yang formal seperti apa, yang sederhana seperti apa. Kemudian proposal kegiatan itu seperti apa formatnya. Ini kalian bisa mengunduhnya di aplikasi Taruna Sinau ya. Jadi kalian bisa mengambilnya di aplikasi Taruna Sinau. Silakan diunduh, dibaca, dipelajari. Sudah saya berikan secara lengkap di sana, tinggal dibaca. Oke anak-anakku sekalian, selamat belajar, tetap semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.